Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita melanjutkan pada ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna, dan ketika telah menjanjikan si kami bi alfin wa dunaha, dengan 1000 atau kurang dari 1000 masa, 1000 waktu, Musa kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Nu'tihi, kami memberikan kepada Musa Nu'tihi, kami memberikan kepada Musa inda inqidaiha, tatkala terlaksananya pemberian At-Taurat pada kitab Taurat, selama 40 malam tadi, lita'lamu, agar mengetahui si mereka, biha, dengan masa yang panjang. Summa takhadtum, kemudian mengambil atau menjadikan si kalian semua al-ijla, pada anak sapi, alladzi saghahu lakum as-samiriyu ilahan, yang telah membuatnya lakum, untuk kalian semua, as-samiriyu, si Samiri, ilahan, sebagai ilah, min ba'dihi, dari sepeninggalnya Musa, ay ba'da dhihabihi ila mi'adina, maksudnya setelah perginya Musa untuk memenuhi janjinya kepada kami. Wa antum, adapun kalian semua, zalimuna, itu termasuk orang-orang yang zalim, bittikhadhihi, dengan menjadikannya anak sapi, liwad'ikumul ibadata, yaitu karena meletakkannya si kalian semua pada peribadatan, fi ghairi mahaliha, pada selain tempatnya. Pada ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka,
yaitu diselamatkannya mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara terbelahnya lautan. Kemudian mereka menyeberangi lautan yang terbelah sampai di ujung. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya masih ada di tengah lautan, dan tenggelamlah Fir'aun. Kemudian pada ayat yang ke-51 kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau mengingatkan nikmat Allah yang lain kepada Bani Israel. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel? Berupa kitab Taurat, dengan menunggu waktu yang cukup lama, cukup panjang. Jadi setelah 40 malam Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam agar dijadikan sebagai keputusan hukum atau pedoman di dalam kehidupannya. Akan tetapi yang terjadi justru orang-orang atau umat Nabi Musa alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk memenuhi janjinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepergian Nabi Musa bersama sebagian dari orang-orang Bani Israel, beberapa kabilah ikut bersama Nabi Musa, sedangkan mereka yang ditinggal ternyata tergoda dengan godaan dari Samiri, yang menawarkan anak lembu yang telah dibentuk menjadi patung dari emas, ya. Mereka begitu percaya begitu saja kepada Samiri, lalu menyembah patung anak sapi. Dan karena perbuatan mereka itulah Allah menyebut mereka wa antum zalimun, dan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Karena apa? Karena meletakkan peribadatannya pada sesuatu yang bukan tempatnya, menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada patung anak sapi tadi. Itu bagian dari perbuatan zalim, perbuatan yang melampaui batas. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berhak dan paling layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang mendasar, yang wajib dan harus difahami oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang mengaku beriman, adalah dengan betul-betul ma'rifat kepada Tuhannya, yaitu ma'rifatullah, betul-betul memahami dan mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya dengan memahami dan mengetahui Allah Azza wa Jalla, manusia tidak lagi salah di dalam meletakkan peribadatannya, tidak lagi salah di dalam meletakkan penghambaannya, dan juga tidak lagi salah di dalam menyerahkan pengorbanan atau permintaan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Karena sesungguhnya Allah adalah satu-satunya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena huwa al-khaliq. Allah adalah zat yang menciptakan. Huwa ar-razik. Karena Allah adalah zat yang telah menjamin rizki dari seluruh hamba-hambanya. Dan sesungguhnya huwa al-mudabbir. Allah telah mengatur seluruh alam, seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini.
Tidak ada satupun yang bisa memberikan atau mengatur dan menjaga dari makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjamin dan menjaga makhluknya mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali, baik mereka dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi istirahat. Jadi kemahakuasaan Allah meliputi segala sesuatu, sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa cukup mampu untuk memberikan makan kepada makhluk Allah, mengajukan diri kepada Allah, ya Allah beri aku kesempatan untuk memberikan makan seluruh makhlukmu satu kali saja. Karena Nabi Sulaiman ini adalah satu-satunya manusia yang diberi kekuasaan oleh Allah, yang mana kekuasaan ini tidak pernah Allah berikan kepada selain Nabi Musa. Salah satunya adalah Nabi Musa menguasai kerajaan, di mana kerajaan ini bukan hanya manusia dari kalangan manusia saja, tapi dari kalangan jin dan dari kalangan hewan sekalipun. Nabi Musa mampu untuk berkomunikasi, sehingga beliau merasa memiliki segala-galanya, atau memiliki dunia ini, lalu meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk memberi makan dari makhluknya satu kali saja. Ternyata ketika Allah memberikan atau mempersilahkan Nabi Sulaiman untuk memberi makan kepada makhluknya, baru dimakan satu jenis makhluk saja sudah nggak mencukupi, apalagi makhluk-makhluk yang semua makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian selain ma'rifatullah, perkara mendasar yang harus dan wajib untuk difahami oleh manusia adalah ma'rifatuddin. Dengan mengakui bahwa tidak ada din yang paling hak untuk diikuti selain daripada Islam, maka kewajiban dan keharusan dari manusia adalah untuk memahami betul, terutama orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengaku masuk ke dalam ajaran Islam, harus memahami betul apa yang ada di dalam agama Islam, memahami perintah dan juga memahami larangan, memahami semua syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam. Nah, dengan begitu maka mereka akan menjadi seorang muslim yang baik, akan menjadi seorang hamba yang baik. Tanpa memahami ajaran Islam dengan baik, mereka tidak akan pernah bisa menjadi muslim yang baik juga. Dan perkara yang ketiga adalah ma'rifatul Rasul. Dengan memahami atau ma'rifat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka akan tumbuh kecintaan dan juga sekaligus tumbuh kesadaran untuk mengikuti apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ma'rifat kepada Rasul bukan hanya ma'rifat dari sisi fisiknya beliau saja. Banyak yang mengaku cinta kepada Rasulullah lalu mengorek dan menyelami dengan detail bagaimana fisiknya Rasulullah SAW, dihafal, dipelajari. Tapi ternyata pada sisi yang lain ada sesuatu yang lebih penting, dan ini tidak diperhatikan bahkan ditinggalkan. Apa itu? Menteladani apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak cukup mengaku cinta kepada Rasulullah, hanya mengetahui dan memahami, hafal di luar kepala bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana tersenyumnya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga buku
Risalah Al-Muhammadiyah dihafal mulai dari awal sampai akhir, hafal betul. Tetapi lupa dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seiring sejalan, selain memahami dan mengetahui bentuk fisiknya Rasulullah, karena ini juga tidak bisa dipungkiri, seseorang bisa jatuh cinta kepada orang lain manakala bisa melihat atau ada ketertarikan secara fisiknya. Dengan mengetahui bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan hanya itu saja yang dipahami dan dipelajari, jauh lebih penting lagi adalah tentang syariat yang sudah diajarkan oleh beliau. Nah, ini persoalan yang mendasar yang harus selalu digali, dipelajari dan terus dipelajari oleh umat manusia, terutama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar bisa selamat baik ketika menyelesaikan atau menapaki kehidupan di dunia, dan terlebih lagi ketika nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan akhirat kelak. Summa afauna, kemudian kami memaafkan ankum pada kalian semua. Mahauna, menghapuskan si kami, yaitu Allah, dunubakum pada dosa-dosa kalian, mim ba'di dzalika, dari setelah itu, al-ittikhadu, dari setelah menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. La'allakum, agar supaya kalian semua tashkuruna, bersyukur si kalian semua. Ni'matuna, nikmat-nikmat yang kami berikan alaikum, atas kalian semua. Jadi Allah betul-betul sangat luar biasa di dalam memberikan dan melimpahkan nikmatnya kepada Bani Israel ketika itu. Semua yang diminta Bani Israel dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi atau dilakukan oleh Bani Israel dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan atau dengan tujuan agar supaya Bani Israel ketika itu mau menyadari kesalahannya, lalu bertaubat, dan ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang diinginkan, tumbuh keinginan dan kesadaran untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Namun kenyataannya Bani Israel bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar dari mereka mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, ini pelajaran penting yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran agar supaya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memahami, mempelajari dan mentadaburi kisah-kisah perjalanan kehidupan Bani Israel di zaman dahulu, bisa dijadikan dan diambil ibrah ataupun pelajarannya, lalu umat Nabi Muhammad tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Harapannya seperti itu. Wa il ataina, dan ketika kami mendatangkan Musa kepada Musa al-kitabah, pada kitab At-Tauratu, kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat.
wal furqana, dan pembeda atau pemisah. Atfun tafsirun, ini adalah ataf tafsir, hubungan untuk menjelaskan ya al-fariq ay al-fariqu bainal haqqi wal batil. Maksudnya adalah pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil, wal halali wal haram, memisahkan dan membedakan mana yang halal dan mana yang haram. La'allakum, agar supaya kalian semua tahtaduna, mendapatkan petunjuk si kalian semua bihi, dengan Alkitab, minad dhalali, dari ketersesatan. Kembali Allah menerangkan bahwa Alkitab atau At-Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kemudian Allah juga menyebutkan wal furqan. Wal furqan di sini ada wawu athaf di situ, wawu yang menyambung. Yang dimaksud Alkitab yaitu At-Taurat, fungsinya adalah al-furqan, yaitu al-fariqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram, untuk memisahkan, dengan menjadikan Taurat sebagai panduan agar bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tujuannya seperti itu. Ketika menjadikan Alkitab sebagai Al-Furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian termasuk atau mendapatkan petunjuk dengan melalui Alkitab tersebut, keluar dari ketersesatan. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Alkitab At-Taurat untuk menjadi petunjuk bagi bangsa Israel ketika itu. Wa idh qala, dan ketika berkata Musa, Nabi Musa telah berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, alladzina abadu, yang mana telah beribadah atau telah menyembah al-ijla, pada patung anak sapi tadi. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian semua, zalamtum, telah zalim si kalian semua, anfusakum, pada jiwa-jiwa kalian atau pada diri kalian semua, bittikhadikum, dengan menjadikannya kalian semua al-ijla, pada patung anak sapi, ilahan, sebagai ilah. Fatubu, maka bertaubatlah kalian semua, ila bari'ikum, kepada Tuhan khaliqukum, yang telah menciptakan kepada kalian, min ibadatihi, dari kesalahan tidak beribadah atau tidak menyembah kepadanya. Faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian semua, anfusakum, pada diri kalian. Ay, maksudnya liyaqtula, agar supaya membunuh, al-bari'u, orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak ikut menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan, minkum, di antara kalian, al-mujrima, pada orang-orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang yang telah menyembah patung anak sapi tadi. Dzalikum, yang demikian itu, al-qatlu, maksudnya adalah membunuh orang-orang yang berbuat dosa. Khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian semua, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian.
fauqakum, di atas kalian. Li fi'li dzalika, agar supaya mengerjakan perintah itu. Wa arsala alaikum, dan telah mengutus kepada kalian sahabatan, yaitu awan saudaan yang hitam pekat. Li alla yubsiru, agar tidak melihat ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'du, pada sebagian yang lain. Fayarhamuhu, hingga menyebabkan tumbuhnya rasa kasih sayang. Hatta kutila, hingga awan itu menaungi sampai terlaksananya pembunuhan. Minkum, dari kalian semua, nahwa sab'ina alfan, maka terlaksanalah pembunuhan itu hingga dapat membunuh sebanyak 70.000 orang. Fataba, maka bertaubatlah, maka menerima taubat, alaikum, atas kalian semua, qabla mautikum, sebelum bertaubatnya kalian semua. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, adapun Allah, at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Jadi ketika Nabi Musa kembali dari perjalanannya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang lain diceritakan Nabi Musa marah kepada saudaranya, yaitu Harun, karena ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, Harun saudaranya dijadikan sebagai wakil, untuk bertanggung jawab menjaga dan membimbing kaumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa zaman dulu itu Nabi dan Rasul tidak selalunya diutusnya itu bergantian, tapi ada kalanya yang hidup semasa, sezaman. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Hanya saja Nabi Musa selain Nabi, beliau juga sebagai Rasul, tapi kalau Harun ini hanya sebagai Nabi saja. Dia tidak diutus sebagai Rasul ketika itu. Jadi dalam satu masa, dalam satu waktu banyak para Nabi. Karena dakwahnya Nabi itu kan hanya mencakup pada kaumnya saja, terbatas. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sana disampaikan bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak membunuh Nabi dalam satu masa. Pernah di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan pernah dalam satu masa mereka membunuh 5.000 Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa satu waktu, satu masa, Nabi yang diutus oleh Allah itu lebih dari satu. Nah, Nabi Musa marah kepada Harun, bagaimana bisa kamu aku tinggal sebentar saja, tidak bisa ngawasi mereka sehingga terlewatkan dari pengawasanmu, mereka menyembah patung anak sapi. Itu diceritakan pada ayat yang lain. Setelah urusannya selesai, Nabi Musa menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian itu termasuk orang-orang yang dolim pada diri kalian sendiri. Karena kalian telah menjadikan patung anak sapi atau patung anak sapi sebagai ilah, sebagai sesembahan. Karena kedoliman kalian itu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya Dia yang telah menciptakan kamu, tapi kamu tidak beribadah atau tidak menyembah kepadanya. Bagaimana bentuk pertaubatannya? Agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
cara pertaubatannya adalah faqtulu anfusakum, maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Maksudnya adalah orang yang di kalangan Bani Israel yang tidak ikut menyembah patung anak sapi, yang mengeksekusi, yang membunuh mereka-mereka yang telah menyembah patung anak sapi tadi. Ya. Dan jumlah orang-orang yang menyembah patung anak sapi cukup banyak juga, yaitu 70.000. Dan ini bisa jadi belum semuanya. Nah, proses pembunuhan atau terjadinya eksekusi terhadap mereka yang telah menyembah patung anak sapi dengan cara Allah kirimkan awan hitam yang menyelimuti mereka agar secara keseluruhannya Bani Israel tidak dapat melihat, atau orang yang mengeksekusi ini tidak melihat secara langsung orang-orang yang hendak dibunuhnya. Karena apa? Kalau melihat secara langsung nanti akan memunculkan rasa belas kasih sehingga terjadi penundaan atau pembatalan pembunuhan. Nah, dengan dikirimnya awan tebal, awan hitam yang menyelimuti, mereka tidak dapat melihat, akhirnya ya pegel sama ini ya. Karena bisa jadi mereka yang dibunuh itu ada yang saudaranya sendiri, ada yang tetangganya, dan yang lain sebagainya. Kira-kira secara sadar suruh bunuh tetangga atau bahkan suruh bunuh saudaranya tegel. Kecuali pas rebutan warisan. Pas rebutan warisan ya tegel-tegel bunuh-bunuhan. Tapi kalau pas kondisi normal, suruh bunuh saudaranya ya jelas nggak bisa. Supaya tidak muncul rasa belas kasih ya, dalam diri mereka, Allah kirimkan awan hitam tadinya agar tidak kelihatan. Nah, ketika proses pembunuhan selesai, ternyata setelah dihitung banyak juga, 70.000 orang. Fataba alaikum, Allah telah menerima taubat kalian qabla taubatikum. Dengan cara itu Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dosa yang menyembah patung anak sapi, dan juga mereka yang mungkin membunuh saudaranya tadi. Sebelum mereka minta ampun. Ini dari luasnya pintu maafnya Allah atas kesalahan hamba-hambanya. Padahal kalau pada umat Nabi Muhammad SAW itu kan perbuatan musyrik ya. Perbuatan musyrik, menyekutukan Allah, menyembah Allah, kemudian juga menyembah selain Allah adalah satu perbuatan yang tak termaafkan, tak terampunkan. Allah tidak akan pernah mau memaafkan dosa syirik pada pelaku syirik, meskipun hanya sekali, meskipun hanya syirik dianggap remeh atau ringan. Ketika perbuatan syirik itu dibawa sampai mati, Allah tidak akan pernah mau mengampuninya. Berbeda dengan dosa besar selain dosa syirik. Dosa besar selain dosa syirik, bahkan mungkin berzina atau mencuri sampai melebihi batasan nisab, atau dosa-dosa besar yang lain, Allah masih mau mengampuni dosa-dosa tersebut ketika mereka belum sempat memohon ampun. Bisa jadi karena kasih sayang Allah, atau bisa jadi karena adanya amal-amal soleh lain yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi untuk dosa syirik, Allah tidak akan pernah mau mengampunkan. Bahkan dosa syirik ini mampu menghapus semua amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Nah, ini bagi umat Nabi Muhammad yang mati sampai matinya masih membawa dosa syirik, Allah tidak akan mau mengampunkannya. Oleh karenanya bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika menyadari, mengetahui bahwa telah melakukan perbuatan kesyirikan. Jangan sampai dibawa sampai mati.
Karena dosa syirik ini hanya bisa diampunkan dengan taubatan nasuha, dan taubatan nasuha hanya bisa dilakukan sebelum datangnya kematian. Maka bagi mereka pelaku kesyirikan, ketika masih ada kesempatan, ada waktu untuk bertaubat, jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Jadi jangan menunda nanti besok. Biasanya kan suka begitu ya, nunda-nunda bertaubat. Sekali lagi kalau dosa selain syirik mungkin ditunda-tunda masih ada mendingnya. Kalau untuk tidak diampuni oleh Allah, nanti akan diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi hukuman terhadap dosa besar yang dilakukannya masih ada batasan waktunya, dan tidak sampai menghapus amal-amal soleh yang lain. Nah, jadi dihisab ternyata punya dosa besar yang cukup banyak, maka dimasukkanlah ia ke neraka sampai pada batas waktunya habis. Dia masih punya amal, minimal amalnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu dikeluarkanlah dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Itu kalau dosa besar selain dosa syirik. Bahkan dosa yang paling dianggap tabu di kalangan masyarakat hari ini apa? Dosa zina. Pandangan kita, pandangan masyarakat secara umum, antara dosa zina dengan dosa syirik lebih tabu mana? Orang akan lebih memandang lebih jahat dosa zina. Orang lebih tidak bisa memberikan maaf terhadap dosa zina, tapi terhadap dosa syirik orang santai-santai saja. Nggak pernah ada kegusaran, tidak pernah ada kegundahan, bahkan justru malah ikut wisata. Yang anak-anak tumpeng itu, apalagi kalau kebetulan jadi YouTuber, kalau mengabadikan ini tidak boleh ini. Mumpung bisa jadi konten untuk bisa datangkan duit. Perbuatan syirik itu sama saja ikut menyebarkan perbuatan kesyirikan, tidak boleh. Ya. Jadi justru lebih banyak di tengah-tengah masyarakat ini yang bisa memaklumi perbuatan kesyirikan dibandingkan dengan perbuatan perzinahan. Nah, kalau kesyirikan diarak dengan begitu gembira diabadikan dengan apa? Dengan apa ininya? Bukan apa itu namanya, temingnya atau apa istilahnya, temanya apa? Melestarikan kebudayaan. Tapi begitu ada pelaku zina diarak keliling, disorai dengan penuh kebencian dan kemarahan. Ini kebalikannya, mestinya ya tumpeng itu yang harus dilempari. Tapi wani pengen gendeng di antemi waktu wongsa. Nah, jadi inilah realita, ya, realita yang terjadi. Masyarakat kita justru memandang dosa besar di bawahnya syirik itu sesuatu yang sangat menumbuhkan kemarahan. Apalagi pencurian, perzinahan itu kan orang bisa muncul kemarahan yang luar biasa. Tapi terhadap kesyirikan masih banyak sekali toleransi. Nah, ini kebalikannya. Padahal dosa syirik satu kali saja dibawa sampai mati dapat menghapuskan seluruh amal soleh. Ya, tapi dosa besar di bawahnya syirik tidak sampai menghapuskan amal soleh. Ya, semuanya tidak baik, ya. Cuma kan urut-urutan dosa besar itu kan ada urut-urutannya. Kalau Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya kan menyusun, ya, Al-Kabair itu memuat 72 dosa besar. Dan dimanapun oleh ulama siapapun, posisi nangkring tak pernah tergeserkan, selalu viral dan tidak pernah tidak viral itu adalah dosa syirik. Nah, jadi nggak ada yang kalau di YouTube itu kan viral, apa di YouTube itu namanya trending, ya. Trending itu umurnya berapa hari?
Video ini jenengan pernah trending nggak mas? Nggak mungkin pengajian trending, ini nggak mungkin. Ya. Trending di YouTube kan paling banter cuma satu pekan atau 10 hari, setelahnya turun. Tapi dosa syirik ini tidak pernah bergeser, selalu trending di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak pernah tergeser dengan dosa yang lain. Maka hati-hati dengan dosa kesyirikan ini. Betul-betul menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, ya. Sudah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, tapi masih jenengan aja diduakan, kira-kira mau nggak? Nggak mau, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa pada ayat ini Allah mengampunkan dosa mereka. Ya, salah satunya dengan cara mereka dibunuh oleh kalangan mereka sendiri. Wa ilkultum, dan ketika berkata si kamu, waqad kharajtum, telah pergi si kamu ma'a Musa, bersama Musa, lita'taziru, untuk memohon atau meminta uzur atau memohon ampun ilallahi, kepada Allah, min ibadatil ijla, dari kesalahan menyembah patung anak sapi. Wa sami'tum, dan telah mendengar si kamu atau si kalian semua, kalamahu, pada firman-Nya Allah. Ya Musa, firman-Nya Allah. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, sekali-kali kami tidak akan beriman laka kepada kamu, hatta naro, hingga melihat si kami Allah, pada Allah, jahratan, dengan jelas, dengan terang benderang, ayanan, dengan mata telanjang, tanpa tertutup apapun. Fa'akhadat, maka telah mengambil kum, pada kalian semua, atau menyambar as-sa'ibatu, petir. As-sayhatu, yaitu halilintar. Famuttum, sampai mati atau tewas kalian semua. Wa antum tanduruna, dan kalian menyaksikannya. Ma halabikum, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada kalian. Jadi mereka bangsa Israel berkata kepada Nabi Musa, padahal perkataannya mereka adalah, ya Musa, lan nu'mina laka, lan nu'mina laka hatta narallah. Jadi setelah mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Musa, yang terdapat di dalam kitab Taurat, tentang larangan, tentang kesalahan, tentang kezaliman mereka, tapi masih bisanya mereka mengatakan, lan ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepada engkau, hatta narallaha jahra, hingga kami bisa melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Ini yang berkata adalah mereka-mereka yang ikut kepada Nabi Musa. Ini betul-betul menunjukkan bagaimana bangsa Israel, bangsa sing muanyel kayak gitu. Apa nganyel kene basa-basa itu? Greget kayak gitu. Sudah dikasih nikmat, sudah dimaafkan, diampunkan, tapi masih aja selalu membuat ulah. Ya. Ini Nabi Musa ini memang betul-betul luar biasa menghadapi kaumnya yang seperti ini. Jadi dalam perjalanan mengikuti Nabi Musa, di ayat yang sebelumnya kan begitu. Musa, panganan bedino kok ngene wae, mbok njaluk sing enak ganti njaluk sing enak. Padahal makanan mereka adalah manna wassalwa. Buah-buahan
daging yang paling enak, yaitu daging burung seperti burung puyuh. Burung puyuh kok enak nggak sih? Enak tidak daging sapi? Ya kalau dalam pencernaan itu antara daging burung dengan daging sapi, ya, itu lebih mudah dicerna daging burung. Daging sapi, apalagi kalau daging sapi sing dipilih malah kotor-kotornya itu, nah, itu malah lebih tidak bisa dicerna. Kan do campuran bakso enak, sing senengane gawe bakso beliane sing kotor-kotor gimana. Tapi daging burung itu daging yang paling enak untuk paling mudah dicerna di pencernaan. Makanya Allah memberikan makanan kepada Bani Israel berupa daging burung. Manna. Salwa adalah minuman yang sejenis dengan madu. Ya. Apalagi kalau madu di daerah panas, di daerah gurun itu kan tidak cair kayak madu di kita. Jadi madunya itu kayak blueberry gitu. Makanya penyebutannya adalah salwa. Jadi dia madu yang kental. Kadar airnya sangat sedikit sekali. Jadi kayak selai itu kalau makannya, dijadikan selai. Nah, segala macam jenis nikmat sudah Allah berikan kepada mereka, tapi mereka masih mengatakan kami tidak akan mau beriman, tidak mungkin kami tidak akan pernah kami beriman kepada kamu kalau kecuali kamu mau membawa kami untuk bisa melihat Allah dengan terang-terangan. Ini kurang ajar sekali. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka, fa'akhadhathumus sa'iqah. Mereka disambar petir ya, karena kelancangan mereka ingin melihat Allah dengan terang-terangan. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu di dunia ini, ya, siapapun itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Musa sekalipun tidak bisa dan tidak kuat melihat Allah secara langsung. Dan itu kan disampaikan juga oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada di Bukit Tursina itu, ketika hendak menerima wahyu dari Allah, Nabi Musa melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Dia hanya bisa mendengar pembicaraan Allah, karena satu-satunya manusia yang hidup di dunia yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah adalah Musa. Makanya dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa takliman. Jadi ngomong secara langsung, tapi tidak ada satupun yang melihat wajah Allah secara langsung. Bisa melihat wajah Allah secara langsung besok di akhirat. Orang-orang yang beriman akan diberi kesempatan untuk bertemu, melihat secara langsung wajahnya Allah Azza wa Jalla. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah besok kita bisa melihat Allah? Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu ketika bulan purnama tanggal 15 itu tidak ada sedikit pun, secuil pun awan yang menutupi bulan purnama? Apakah kalian bisa melihat dengan jelas? Ya, seperti itulah. Kalian akan dapat melihat Allah tanpa ada penghalang sedikit pun. Itu tapi di akhirat, di dunia tidak bisa. Karena tidak akan kuat dan tidak akan mampu melihat Allah secara langsung. Oleh karenanya Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disambar petir atas kekurang ajaran mereka. Tapi insyaallah kita sambung pada ayat berikutnya 56. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.